Apa sih sore? Biasanya orang senja ini sore gitu. Senja. Ya, Family 100 itu. Tapi kalau dari kalian itu sebenarnya perlu venue nggak sih buat ngelakuin mural ini gitu? Kalau ngomongin venue, kita sebenarnya butuh banget untuk fasilitas di Kota Oke. Serang. Satu untuk pemerintah Kota Serang atau pemerintah Provinsi Banten. Sebenarnya kita nih banyak loh yang jago gambar, jago mengekspresikan diri sendiri. Ini yang jadinya kita itu terkadang gini, ketika kita membutuhkan suatu kebutuhan lah, kita untuk memenuhi suatu kebutuhan itu akhirnya menghambat kita untuk mengekspresikan terhadap karya. Ya. Nah itu cara supaya itu tidak terjadi gimana tuh Kang? Harusnya jangan dulu berarti. Oke. Kalau nggak siap, jangan. Kalau nggak siap jangan. Kalau nggak siap, Berarti harus riset dulu. ini berbicara tentang kehidupan manusia. Wow. Setetes keringat berarti ya. Betul, setuju Setetes keringat banget. Gelas, Gelas. gelas, Oh, gelas. kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Kali ini gelas kosong lagi ada di acara Attack Geeks di teman sore. Gokil, gokil. Habis. Dan kita udah bersama 3 narasumber nih yang nggak kalah keren ya kan. Yang satu ada Mas Bagas, Betul. perwakilan dari mural. Yang satu ada Kang Ari Solois Siap. dari musisi. Yang satu lagi yang punya tempat di sini nih ada Oke. Kang Regar ya kan. Nih nggak seru rasanya kalau kita tidak nanya soal venue teman sore ya kan. Mungkin ke Kang Regar dulu. Sebenarnya sejarah teman sore itu seperti apa Kang? Teman sore. Yes. Apa sih sore gitu kan? Nah, ya kan. Apa sih sore? Biasanya orang senja ini sore gitu. Senja. Ya, Family 100 itu. Jadi banyak kafe-kafe di luar sana yang pakai nama sebetulnya sama dengan sore ya. Ya, Ya itu tadi senja. senja. Cuma udah familiar. Oke. Kenapa dinamain teman sore? Servis kita mengusahakan untuk kita selalu berteman dengan konsumen. Oke. Kenapa pakai nama sore? Pagi orang sibuk buat bangun. Oke. Antara pagi dan siang itu orang sibuk buat kerja tuh. Oke. Tiba di sore orang tuh udah capek. Udah capek, pengen ngeluarin keluh kesahnya, pengen nyantai, pengen nongkrong di sore-sore. Oke, di Pasti sore. deh, vibe-nya tuh beda. Sore itu kalau lu nongkrong, itu memang lebih oke. Oh, kalau sore nongkrong. Masalahnya saya kalau sore itu baru bangun. Beda nih, kita nokturnal nih sore. Nokturnal saya loh. Tapi mendekati sore Oh, dong. mendekati sore bener. Pokoknya sebelum azan maghrib harus bangun gitu kan. Betul. Lagi adem-ademnya tuh. Nice. Iya kan? Bener. Berarti baru Itu bangun seru langsung ke banget. teman sore. Bener. Nice Harus, banget. harus. Nice banget. Tapi apa nih selain venue yang keren banget, ada kolam berenang dengan desain se-instagramable ini, selain itu apa yang ditawarkan oleh teman sore terhadap customer-customer? Kita punya konsep tempat yang family banget. Yes. Terus juga memang tempatnya oke buat sore, Hmm. adem. Produknya kita berani jadi pembeda. Termasuk kita punya produk di mana-mana kopi dengan nama tempatnya, misalnya tempat AB, itu pasti kopinya itu kopi susu aren. Oke, gula aren. Yes. Yes. Kita punya produk sekarang diganti. Kita Apa? pengen jadi pembeda dan kita pengen jadi promotor. Kita punya produk dengan nama kafe itu adalah kopi dicampur matcha. Oke, oh kopi matcha. Kopi matcha udah biasa kan. Eh, Kita campur dengan peach. Oke, Segar. kopi dengan peach. Itu pure, gua rasa cuma ada di sini. Oke, jadi di sini adalah menu andalan kopi peach.
Kopi teman sore Kopi teman sore itu ada kopi dengan peach dan matcha. dan matcha. Oh, Dan matcha 3. kita punya nggak rasa rumput. Ah, ya kebanyakan gitu ya, Iya. rasa rumput. Ini benar-benar matcha. Bener. Oke. Nah, itu cara ngeraciknya sulit nggak sih? Enggak. Sama Enggak. sekali enggak. Enggak. Gampang sekali. Gampang. Nah, sebenarnya kalau kopi itu memang dinilai dari racikannya atau memang biji kopinya yang sudah bagus? Terutama biji kopi. Oh, berarti Berperan kualitas penting. dulu, kualitas Kualitas, biji kopi pasti. dulu. Oke. Pasti. Dan siapa yang racik, tangan siapa yang buat, itu juga jadi penentu. Oke. Walaupun komposisinya sama, resepnya sama, gramasinya sama, bisa bikin beda. Bisa bikin beda. Makanya ada kata-kata lebaynya tuh dibuat dengan cinta, Beuy. Dibuat dengan cinta. dibuat dengan cinta dan seni. Enggak, tapi memang Seni. sepengaruh itu ya. Bukan Mas, tadi mau ngomong apa kan? Ngomong air seni loh, benar loh. Enggak, tapi memang sedetail itu ya untuk meracik kopi. Kan gini ya, kita tuh udah ada mesin roast ya kan, roasted ya namanya. Ya, Terus ada mesin press espresso. Yes, ya. Itu kan kayak kita mikirnya, ya udah sih mesin sama aja, yang gerakin orang mah sama aja. Emang beda? Sangat beda, sangat beda. Oke. Beda banget. Terus juga memang beda mesin, beda rasa. Oke. Beda grinder, beda rasa juga tuh bisa. Oke. Makanya ada di kopi itu ada kalibrasi. Kalau kayak komputer tuh lu lagi program. Oke. Jadi lu harus ini antara mesin grinder dan mesin espresso itu harus berkesinambungan. Sinkron. Yes. Yes, bener banget. Harus sinkron. Nah, berarti yang ditawarkan di teman sore ini sudah dijamin dengan dari kualitas bijinya Pasti. sampai racikannya. Ya. Oke. Untuk harga Untuk harga sangat murah sangat murah. dan itu signatur kita ya. Oke. 27.000. 20. Jadi rate sebenarnya di sini tuh harga makanan minuman tuh dari berapa sampai berapa? Dari mulai 18.000 18.000 sampai sampai 35.000. sampai 35.000. Cukup murah. 35.000 tuh untuk daging ya. Makanya kita buat 35.000. Udah daging. Udah daging. Oke, stick bukan? Enggak, kita ada beef teriyaki, Oke. ada Apa sih itu beefnya maling tuh? Diteriakin kan. teriyaki. Beef gitu. Nah, Kang Bagas kayaknya kita kan kurang enak nih kalau misalnya bahasnya cuma teman sore doang. Gue pengen tahu juga dari Murah sendiri sebenarnya untuk konsep di teman sore ini seperti apa sih sebenarnya? Konsepan yang ada di taman sore ini, Iya. teman sore ini kita ngambil warnanya pastel, lebih Oke. ke pink dan biru. Kenapa sih warna pink biru sebenarnya? Karena yang pertama ini kan pink sama biru tuh warnanya pastel dan terang. Kita ngambil konsepan yang terang yang cocok untuk anak-anak sekarang. Apalagi bukan anak-anak sekarang aja sih, karena di teman sore ini dia buat cafe family friendly juga. Jadi nggak teman-teman sore yang anak-anak Gen Z aja nih yang bakal datang, karena ada keluarga-keluarga yang bawa anak-anak kecil. Jadi kita pas banget ngambil konsepan pink ke biru karena warnanya terang, warnanya cerah. Jadi asik aja kalau misalkan orang-orang gaul bilang sekarang tuh estetik lah. Oh, Estetik. estetik ya kan. Tapi ada filosofinya nggak sih dari warna-warna pink itu sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin filosofi nggak ada sih, Oh, nggak ada. karena kita mengalir aja. Jadi shout out banget nih buat teman-teman yang udah datang, Oke. teman-teman yang udah gambar semuanya tanpa terkecuali untuk teman sore juga. Jadi untuk filosofi sebenarnya nggak ada. Jadi emang kita bakal gambar yang terbaiknya aja. Oke, Gitu. berarti memang yang isi kepala dituangin aja gitu. Betul, kita nggak ekspresiin diri sendiri aja. Oh iya, Karena kan ekspresi. rata-rata untuk yang gambar di sini bawain nama-nama inisialnya. Oh, Di grafitinya dia. iya 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 Betul. iya iya. Ya, tapi unik-unik ya bentuk-bentuknya Betul. ya kan. Nah, ini kan kayaknya gue lihat juga tingkat kesulitannya lumayan ya. Nah, sebenarnya kalian Sulit ini sekali. latihan atau memang ada tempat atau buat latihan atau gimana tuh bisa seunik ini gambarnya? Karena kalau ngomongin unik atau sekeren ini, sebenarnya kita otodidak semua. Oke. Tapi kalau ngomongin ada tempat kumpul atau enggak, kita kan lebih ke ngerangkul bersama aja. Oke. Karena di gambar ini nggak ada keren, nggak ada jelek, nggak ada bagus, semuanya itu keren. Oke. Gimana pandangan orangnya aja, gimana perspektif masing-masing. Tapi
kalau misalkan ngomongin jelek atau bagus itu nggak ada, semuanya keren. Oke. Betul. Tapi kalau dari kalian itu sebenarnya perlu venue nggak sih buat ngelakuin mural ini gitu? Kalau ngomongin venue, kita sebenarnya butuh banget untuk fasilitas di Kota Oke. Serang. Satu untuk pemerintah Kota Serang atau pemerintah Provinsi Banten. Sebenarnya kita nih banyak loh yang jago gambar, jago mengekspresikan diri sendiri, karena yang kita lihat untuk di Kota Serang kayaknya kurang banget untuk tempat venue-venue atau fasilitas buat mengekspresikan diri, karena sekarang fasilitas kayak di taman atau apapun itu kayaknya bisa banget loh Oke. kita gambar, bisa banget loh kita dedikasikan lagi untuk lebih apa ya, lebih keren lah ibaratnya. Karena kita contoh ambil di Taman Sari deh, kelihatan kumuh banget dong, kayak sayang aja nggak sih buat kalau lebih bagusin lagi. Iya, betul. Berarti untungnya gini ya, kita itu di Kota Serang tidak terlalu berharap besar terhadap pemangku kebijakan. Alhamdulillahnya ada teman sore ini yang udah support ya kan, Thank you para banget. mural ya kan, alhamdulillah. Jadi ya udahlah, kalau memang itu tidak bisa, seenggaknya kita masih banyak teman-teman di luar sana yang masih bisa memberikan fasilitas dan venue-nya kepada Betul. teman-teman mural Masih gitu ada ya kan. golongan kami. Nah, itu Shout out buat dia. kafe-kafe atau tempat apapun itu yang mau digambar, boleh hubungin ke Ayo. kita. Oh, Ayo boleh lebih ya, terbuka boleh. ya. Ayo Ayo lebih lebih terbuka, terbuka. boleh Boleh. berkolaborasi lah. Oke, tuh langsung aja. Tapi ini kan kita dari tadi nih cuma minum nih ya kan. Kalau nggak ada Wah, iya, makan, kata benar teman nih. sore itu juga makanannya enak-enak nih ya kan. Ini. Kayak kurang enak aja nih tanpa makan. Tapi tenang, gue tadi udah pesen. Boleh. Ya kan. Nah, nih Ini Maya, bukan? bukan. Yanti. Yanto. Yanto. Nah, ini dia gitu. Wah, aduh, ini Yang disut tangannya doang nanti. aduh, enggak semuanya ini mah harus. Nah, ya kan. Yanti apa Yanto nih? Masa secantik ini dibilang Yanto gitu ya kan. Yanto Mas. Nah, ini dia. Terima kasih. Halo, Yanti. terima kasih. Ini kayaknya sih bukan waitersnya teman sore ya. Ini kayaknya idol Radian Dreams yang keren itu kan. Waduh, emang keren banget kalian. Aduh, terima kasih. Thank you banget, Bang. Terima kasih, Ya, thank you, wah thank you, keren thank you. banget. Terima kasih. Nih kita udah ada di sini ada tahu cabai Tahu cabai sama cabai garam french nih. fries. Oh, tahu cabai garam. Untung bukan garam sama mas. Hancur hatiku. salah ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara soal muralnya ya kan. Ternyata di Attack Gigs ini juga ada seorang musisi yang gue tuh sebelumnya udah pernah ngobrol juga bareng beliau ya kan. Beliau ini banyak banget karyanya dan beliau ini juga lahir dari Beliau. musisi jalanan ya kan. Keren. Di sini ada Kang Ari Solois ya kan. Siap. Nah, Kang, nih Kang Ari ini sebenarnya musisi itu dianggap sebagai hobi atau profesi, Kang? Hobi yang menjadi profesi kayaknya. Hobi yang jadi profesi, berarti sebenarnya mah harus cuan lah ya. Iya, betul. Cuan-cuan dan cuan kan. Betul. Nah, kalau memang profesi kan sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan untuk para profesi-profesi yang seniman lah. Ketika kemarin nih pas pandemi, Iya. ya kan? Ah, Harusnya tuh kita dapat bansos ya nggak sih? betul. Dapat nggak? Enggak. Nah, gimana ya? Gue bilangnya ya agak ini juga. Kok bisa gitu ya kan? Tapi di Jakarta dapat loh. Ya bingung kalau di Banten. Aduh, ya bener ya. Bingung Jangan- juga ya kalau di Banten ya. Jangankan Wow. seperti itu ya. Yang sudah berbadan hukum seperti Dewan Kesenian Banten pun Oke. terseret skandal korupsi kayak gitu. Waduh, benar lagi ya. Aduh, Kita ngomong lagi. ini dia ya. Banten ya Benar. udahlah, nggak usah ngomongin aparat itunya gitu lah. Iya. Tapi Kang, kan kita juga pemerintah ini sudah mulai aktif di Betul. BNSP. Nah, Kang Arsosi sudah menerima program itu belum? Belum. Belum juga. Waduh, benar-benar. Waduh. Aktifnya di media sosial aja kali ya. Enggak. Di mana tuh? Emang penyuluhannya belum ada sih. Oh, belum ada. Iya. Oke. Kalaupun ada teman-teman yang dapat pasti udah speak up semua gitu tuh. Dan kita pasti ada informasi lah, tapi nggak ada tembusan sama sekali sampai sekarang.
Waduh. Ini nyangkutnya di mana gitu. Waduh, ada yang nyangkut. Karena emang sebenarnya harusnya ada gitu. Oke. Tapi kenapa nggak ada? Ini nyangkutnya di mana sebenarnya? Ini KPK langsung aja tuh gerobak lah. Udah, kesel gua. Tapi Kang Ari kan Iya. dulu Kang Ari ngerasain lah kehidupan musisi jalanan. Betul. Dan sekarang Kang Ari itu sudah mulai banyak reguleran lah di beberapa tempat lah ya. Sebenarnya itu dari jam terbang kah atau dari relasi kah atau dari apakah sehingga Kang Ari ini bisa masuk reguleran? Karena gini, banyak banget musisi jalanan yang sulit gitu untuk masuk ke hal-hal seperti itu. Kita bedah sedikit ya. Oke. Sebenarnya strategi marketing sih. Oke. Karena pemusik kalau sudah memasuki industri itu harus banyak relasi gitu. Oke. Kalau kita di jalan terus, kapan kita action untuk mengenalkan karya kita gitu. Oke. Nah, salah satunya untuk mengenalkan karya kita harus masuk ke reguleran. Gitu. Oke. Kafe to kafe, panggung to panggung kayak gitu. Baru kita bisa mengenalkan karya-karya kita. Kalau seandainya kita stay terus di jalanan, ya ada sih mungkin yang terkenal di jalanan, tapi itu 1000 banding berapa gitu. Iya. 1001. Iya. Tapi ada juga nggak sih kayak yang punya idealis tinggi? Contoh gini, dia sudah biasa di reguleran nih. Oh enggak, dia sudah punya karya. Iya. Dia sudah pernah manggung di acara festival atau acara besar. Tapi kan namanya acara besar itu tidak setiap hari ada. Betul. Sedangkan kebutuhan dia itu harus dipenuhi sehari-hari kan. Tapi dia punya idealis tinggi, nggak mau nih untuk ikut reguleran atau jadi musisi jalanan. Itu gimana menurut tanggapan Kang Ari? Ada biasanya itu ada subsidi silang biasanya kalau gitu. Subsidi silang gimana Iya. tuh maksudnya? Subsidi silang itu selain dia musisi, dia juga jualan cilok. Oh. Itu Nah, subsidi silang namanya. Iya, itu kalau yang punya pendapatan lain-lain. Betul. Kalau enggak, Kalau enggak puyeng. pasti punya lah. Oh, pasti punya Pasti rata-rata. nggak mungkin nggak punya. Oh. Apalagi misalkan udah punya keluarga. Itu biasanya tuh untuk berkaryanya udah 30%, 70%-nya untuk kerja tuh biasanya kayak gitu. Nah, ini yang jadinya kita itu terkadang gini, ketika kita membutuhkan suatu kebutuhan lah, kita untuk memenuhi suatu kebutuhan itu akhirnya menghambat kita untuk mengekspresikan terhadap karya. Iya. Nah, itu cara supaya itu tidak terjadi gimana tuh, Kang? Apakah ya memang sudah pasti terjadi itu mah gitu? Enggak sih, kita harus lebih paham arah kita mau kemana gitu. Kalau gue sendiri di kehidupan gue gitu ya, dengan gue berkarya itu ya panggung to panggung itu salah satu untuk mencari subsidi silang tadi gitu. Oke. Dari situ, tapi di situ kan udah rootnya gitu, jalannya lah gitu. Iya. Untuk tetap di musik kayak gitu. Oke, sekarang udah banyak banget cara untuk para musisi mempromosikan lagunya. Otomatis di platform-platform yang seperti TikTok, Betul. ya kan, kayak Garam dan Madu itu kan Ya. juga tenarnya gara-gara di TikTok viral ya kan. Terus beberapa lagu lah, Bernadia pun mungkin di TikTok dulu nih viral, baru dianya naik. Memang sih Bernadianya mah udah kece lah, kita bilang udah kualitasnya. Nah, kalau Kang Ari ini punya strategi itu nggak, Kang? Dulu sih sempat pengen ikutan seperti itu. Oke. Beberapa kali buka akun baru untuk bergabung di dunia digital seperti itu. Oke. Cuman kayaknya itu kan era-era yang kata gue itu cuman viral-viralan lah gitu. Akhirnya kalau seandainya tidak viral itu akan tidak memacu diri untuk terus konsisten di musik kayak gitu. Oh, Makanya nanti alur masanya gue ya. sih sebenarnya tetap berkarya dan publish kayak gitu. Oke, nah selama Kang Ari kerjaan sebagai musisi ini sudah dapat peran belum dari pemerintah? Sama sekali belum apa? Udah ada walaupun sedikit? Apa ya? Peran pemerintah baru 1 kali dapat panggung kayaknya. Hanya itu. 1 kali dapat panggung di Oke, Kota Serang. oke. Ternyata di Kota Serang sendiri ini masih banyak banget keresahan ya. Kayak tadi mural memiliki keresahan venue ya kan, musisi juga memiliki keresahan ketika dia sudah punya karya, dia bingung untuk gimana nih outputnya kemana lagi nih, makanya dia harus cari panggung segala macam, sedangkan pemerintah tidak menyediakan itu. Nah, kalau dari business owner ya kan, istilahnya dari kafe lah teman sore ini, keresahannya ada nggak nih? Keresahan pasti ada ya. Oke. Di sisi manapun, terutama usaha pasti ada keresahan sih.
Pajak. Satu. Wah, bener dong. Bener itu bener dong. Oke, terus. Kita ambil contoh ya, keresahan di kafe teman sore sebetulnya. Jadi lokasi kita nih agak jauh dari tengah kota Ya, akses ya. aksesnya. Kalau mungkin masuk ke hutan atau ke kebun-kebun ya, biasanya sekarang udah ini ya, Iya, kafe-kafe ya. Hidden gem. Iya. Masih daerah tak-takan mungkin atau dekat alun-alun, orang masih mau kejar tuh. Iya. Tapi kalau arahnya ke sini ke Pakupatan, itu kayaknya orang tuh cuma mau pulang, mau istirahat. Oke. Gitu. Nah, makanya kenapa kita juga panggil komunitas-komunitas ke sini, dan ada komunitas-komunitas musik, terus mahasiswa-mahasiswa, biar mereka tuh tahu kita tuh punya venue, lu boleh pakai ini venue, lu boleh berekspresi di sini, lu juga bisa berkolaborasi nih sama kita gitu. Kalau keresahan yang lain mungkin untuk pekerja ya gitu. Untuk apa? Untuk pekerja ya. Pekerja apa nih? Pekerja kafe. Oke, kenapa? Mungkin pemerintah juga harus sadar. Oke. Kan sekarang udah banyak ya sekolah barista tuh. Bahkan BLK atau Ya, sudah menyediakan semacamnya sampai BNSP itu. Ya. Barista bisa dapat sertifikat. Yes. Bahkan waiters. Berarti bisa diterapkan gaji. Oke. Berapa pembayaran gaji yang sesuai di program itu? Iya. Oke. Selama ini belum ada berarti. Belum ya? ada. Ini harus dimulai dari pemerintah. Ini harus dimulai dari pemerintah. Iya. Nah, tapi kan itu akan menjadi apa ya, kita bisa bilang kontranya lah dengan owner kafenya. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk membayar segitu karena pendapatannya belum ramai, itu gimana itu? Harusnya jangan dulu berarti. Oke. Kalau nggak siap, jangan. Kalau nggak siap, jangan. Kalau nggak siap, Berarti harus riset dulu. ini berbicara tentang kehidupan manusia. Wow. Setetes keringat berarti ya. Betul, setuju Setetes keringat banget. Iya. Ini sih benar-benar harus dimulai dari aturan pemerintahnya sendiri. Oke. Toh di situ juga ada pajak. Iya Berarti benar. harus diatur dong. Sistemnya juga harus diatur. Iya. Jadi jangan lagi ada, kalau memang lu mau masuk ke sini, kita punya sekian, standar sekian. Lu kalau mau masuk, kalau enggak jangan. Oke. Jangan jadi di kemudian hari lu merasa gaji di situ kecil. Padahal Itu. sekecil-kecilnya gaji lu itu yang menghidupi lu, bahkan That's right. bisa menghidupi keluarga lu. Setuju. Gitu. Benar. Ya kalau lu mau jadi bos, lu usaha. Nah, Gitu deh. betul itu betul. Yes. Betul. Tapi kalau mau usaha punya modal, berarti lu harus kerja, ya, ya kan? dan modal bukan harus dari uang tapi relasi, Yes, networking ya kan. Ya benar. Oke, jadi ini terakhir. Gue pengen ada closing statement dari ketiga narasumber kita ya kan. Closing statement, monggo, mungkin ada unek-unek atau hal yang ingin disampaikan, entah itu untuk siapapun itu, boleh. Mungkin dari Kang sebelah gue nih, Kang Bagas dulu deh. Boleh, silakan Kang. Closing statement dari gue, khusus teman-teman yang nonton podcast ini, podcast Gelas Kosong, siapapun itu, kalau misalkan mau mulai gambar yang rasa masih jelek atau apapun itu, dimulai aja dulu, karena semua pasti mulai dari nol. Udah sih sebenarnya itu aja. Yang penting konsisten dan mau niat mulai. Oke, Gitu. tapi Masnya ini mural apa pom bensin? Dari nol katanya ya kan. Pom bensin Dari bener nol, Mas. ya. Oke, dari Kang Ari boleh, silakan Kang. Oke, statement dari gue sih untuk semua penonton Gelas Kosong, hidupilah karya bakal menghidupimu. Udah itu aja. Wih, gokil. Hidupilah karya, karena karya akan menghidupimu. Ngeri. Nah ini biasanya kalau yang dari pakai topi udah seniman, gondrong, bewokan, biasanya lebih serem nih kayaknya statementnya. Boleh, silakan Kang Regar. Gondrong doang nggak seniman. Apa ya? Langsung aja datang ke teman sore deh. Ya udah. Langsung aja buat teman-teman datang ke teman sore.
Oke, terima kasih banget buat Kang Bagas, terima kasih buat Kang Ari, Kang Rega, terima kasih juga, banyak. terima kasih juga. Kita ada closing nih. Kalau misalnya Oke, gue bilang gelas kosong, tangan harus begini sambil bilang ha. Nah, Oke, siap Nah, ya. gitu ya. Iya, ha. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lu suka video ini. Kalau nggak suka nggak usah, nggak apa-apa. Oke, kita closing aja. Gelas kosong. Ha. Terima kasih teman sore.